Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnur Mailano dengan NPM 41182191190150. Saya kuliah di Universitas Islam 45 Bekasi. Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi atau disebut PJKR. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS, yaitu mata kuliah Ajas dan Falsafah Penjas. Dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Yunita Lasma MPD. Tugasnya yaitu menjelaskan tentang sejarah pendidikan jasmani. Sejarah yang saya ambil dari materi sejarah pendidikan jasmani yang diberikan yaitu ada 4. Yang pertama, zaman abad gelap. Yang kedua, zaman abad pertengahan. Yang ketiga, zaman Renaissance atau kelahiran kembali. Yang keempat, zaman pendidikan jasmani modern di Eropa. Baik, saya akan lanjutkan yaitu zaman abad gelap. Zaman abad gelap, keruntuhan Kekaisaran Romawi tahun 476 Masehi yang sudah berlangsung selama lebih dari 1 abad. Memulai datangnya abad gelap, kebudayaan terhenti selama 1 periode dan pendidikan tak teratur lagi. Pemerintahan pusat hancur dan ekonomi tak memperoleh kemajuan. Keadaan semakin kacau di seluruh kekaisaran. Kaum barbar di Eropa Utara menguasai seluruh Romawi. Sementara sinar lampu kebudayaan gereja semakin meredup dan keharuman budaya Greek serta kebesaran Romawi terhenti. Pada saat kejatuhan Romawi, baik moral maupun fisik, penduduknya sangat lemah. Kaum barbar dari utara yang menyerbu perlu lebih dari 1000 tahun untuk membangun kembali budaya bangsa yang mereka taklukkan. Asimilasi memerlukan waktu yang lama. Segi positif dari kaum barbar adalah fisik dan moral mereka yang kuat dan menyebar ke seluruh pelosok Romawi hingga menutup kelemahan orang-orang Romawi. Yang kedua, zaman abad pertengahan. Ada 2 kekuatan yang berkembang selama abad pertengahan yang mempengaruhi kebudayaan dan berakibat buruk bagi latihan jasmani. Keduanya tumbuh dari kekristenan pada saat keruntuhan Kekaisaran Romawi. Gereja melihat kesempatan yang baik untuk memberikan apa yang dibutuhkan rakyat Romawi. Filsafat Kristen pada mulanya sangat mementingkan rohani dan bukan jasmani. Karena tujuan akhir adalah hidup setelah mati, maka hidup sepenuhnya ditunjukkan untuk itu. Seringkali bertindak menyiksa tubuh diri sendiri dengan berbagai cara dan bentuk. Sangat merusak kemajuan dalam abad gelap dan abad pertengahan karena menentang individu dan prakarsa manusia. Latihan jasmani sama sekali tak terdapat dalam budaya abad ini. Sementara sekarang ini tak ada lagi filsafat demikian. Sisa-sisanya masih terdapat sebagai warisannya. Ini dapat terlihat pada sikap orang yang menentang pendidikan, khususnya latihan jasmani. Baik, yang ketiga, zaman kelahiran kembali. Pada abad pertengahan berakhir dengan datangnya zaman Renaissance atau zaman kelahiran kembali. Zaman ini timbul sekitar abad 14 sampai 17. Renaissance sangat penting bagi latihan dan pendidikan jasmani karena ditandai oleh mulai timbulnya pemikiran pentingnya jasmani sebagai bagian dari keseluruhan individu yang menjadi kepercayaan pada umumnya. Zaman kelahiran kembali adalah zaman ketika rakyat dalam Roma dengan penguasaan barbar muncul kembali, melepaskan diri dari kedalaman lubuk abad gelap dan abad pertengahan dan mencapai tingkat budaya yang
mengasimilasikan dan menghayati kembali budaya Girik dan Romawi kuno. Bagian pertama dari kajian Girik dan Romawi ini dikuasai oleh filsafat humanisme karena mengakui aspek manusia sebagai perlawanan terhadap pendekatan spiritual dan dalam hidup. Ia mengulang idealisme klasik dan Greek bersama-sama dengan sastra dan seni Greek maupun Romawi. Cendekiawan Greek dianggap memiliki pengertian yang lebih benar tentang hidup dan nilai-nilai daripada cendekiawan pada abad pertengahan. Gerakan humanisme dimulai di Italia, namun kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Pada humanisme, awal pendidikan jasmani memperoleh tempatnya. Sebuah filsafat yang menganjurkan gagasan mengagungkan kerja, hidup hemat, menghukum kemalasan, dan bermain. Pemikiran dualistik fisik dan mental atau fisik dan spiritual yang untuk sementara masih banyak menganutnya karena warisan asketisme skolas dan puritanisme Renaissance setidak-tidaknya telah terhapus oleh pemikiran-pemikiran baru seperti Locke, Bacon, dan Montaigne. Meskipun begitu, kepercayaan baru ini masih diterapkan di lingkungan terbatas. Pendidikan diberikan terutama untuk anak-anak laki-laki kaum ningrat dan hanya di sekolah-sekolah yang paling maju. Diberikan pendidikan jasmani sebagai sebagian dari kurikulum. Yang keempat, zaman pendidikan jasmani modern di Eropa. Sementara Renaissance tumbuh bersama dengan reformasi Protestan, budaya Eropa memasuki periode nasionalisme. Timbulnya nasionalisme menandai tumbuhnya masyarakat modern. Negara-negara nasional yang kuat mulai terbentuk di bawah kekuasaan monarki. Pertumbuhan ini sebenarnya telah berlangsung lama. Abad gelap menghapus semua pemerintahan pusat, sedang feodalisme dan gereja bangkit sesuai dengan permintaan zaman dan berlangsung berabad-abad. Pola budaya yang sangat rumit yang lahir karena Renaissance atau kelahiran kembali politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan agama memaksa terjadinya perubahan. Feodalisme telah selesai melaksanakan tugasnya dan struktur organisasinya yang terbatas tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Feodalisme berantakan dan memberikan tempat kepada monarki. Dengan dipakainya mesin sebagai alat perang, ketangkasan tidak berarti lagi perang keagamaan terhenti dan akhirnya kekuasaan sipil dari gereja berakhir. Sejak timbulnya kaum menengah dan memimpin revolusi menentang gereja, datanglah zaman kapitalisme. Baik, demikian presentasi ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.